Assalamualaikum teman-teman. Di pagi yang cerah ini saya akan ajak teman-teman jalan-jalan ke kaki gunung yang sana tuh. Dan ini saya start dari danau yang ada di daerah Kumpai, Subang, Jawa Barat. Nah, ini saya sudah setengah perjalanan teman-teman. Ini saya sudah berada di daerah Kasomalang, Subang, Jawa Barat. Nah, itu gunungnya sudah kelihatan semakin dekat ya teman-teman. Dan saya berhenti sejenak nih untuk mengabadikan ini nih petani yang lagi bakar jerami ya. Ini indah sekali nih teman-teman kalau untuk dilukis dengan cat air ya. Nah, ini pemandangan sekitar sini teman-teman. Ini hamparan sawah yang masih belum digarap ya, karena mungkin masih musim kemarau saat ini ya. Dan ini petunjuk jalan ke tempat tujuan kita ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di kaki gunung itu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat ke bawah itu hamparan sawah dan pemandangan yang begitu indah ya teman-teman. Kalau di sini sawahnya sudah mulai digarap teman-teman, karena daerah sini untuk airnya ini sangat berlimpah ya teman-teman. Jadi para petani tidak perlu menunggu hujan untuk menggarap sawahnya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, di samping kanan saung itu sawahnya sudah dibajak ya. Jadi tinggal menunggu ditanami ya. Dan sebelah kirinya, kiri saung itu belum dibajak, tapi saat ini para petani di sini sudah mulai menggarap sawahnya ya teman-teman. Dan kompak petani di sini. Jadi kalau nanam padi ya nanam semuanya, panen semuanya. Jadi tidak ada istilah mau gue di sini ya. Jadi nanamnya serentak di sini. Jadi keindahan padinya juga saat hijau ya hijau semua, saat kuning ya kuning semua ya teman-teman. Indah sekali jadinya ya. Nah, ini jalan akses menuju sini ya teman-teman. Sekarang ini jalannya sudah halus ya, sudah diaspal. Kalau dulu ini masih banyak batuan, jadi kalau motor mobil lewat sini tuh garinjul ya, tidak bisa jalan dengan mulus ya teman-teman. Dan ini pemandangan di daerah sini ya teman-teman. Meskipun sawahnya belum ditanamin padi, tapi warna-warni di sini ada kuning, ada hijau, ada biru. Ini indah sekali ya. Jadi mata kita ini bervariasi ya ngelihat pemandangan di sini dari segi warnanya ya teman-teman. Dan ini ada sungai kecil ya yang mengalir di sini untuk irigasi pengairan sawah di sini ya teman-teman. Dan airnya cukup berlimpah di sini ya. Meskipun sekarang musim kemarau, tapi alhamdulillah ini kampung berkah sekali ya. Tidak ada istilah kering. Meskipun ini di kaki gunung atau di atas bukit ya teman-teman. Jadi lihat airnya tuh cukup berlimpah dan cukup bening ya teman-teman. Nah teman-teman, jalan di depan itu turunan ya teman-teman. Nah ini ada motor baru datang dari bawah, tapi lihat nih posisi sungainya ini ada di atas atau di dataran tingginya ya teman-teman. Jadi sangat berkah sekali ini kampung ya teman-teman. Oke, saya melanjutkan perjalanan teman-teman. Ini saya turun ke bawah. Nah, ini pemandangan dari sini juga indah sekali ya. Pokoknya nanti jika ada pemandangan indah saya berhenti dan saya videokan ya teman-teman. Nah, di sini saya tertarik dengan pancuran ini teman-teman. Airnya begitu jernih dan suara gemercik airnya ini bikin hati tenang ya teman-teman. Nah, di depan kita ini ada jembatan. Saya telusuri dari sini ya teman-teman. Ada pemandangan indah apa di depan kita nanti?
Oh, ini ada yang jalan teman-teman. Jadi di sini untuk angkutan pedesaannya nggak ada ya teman-teman. Jadi mungkin orang kalau mau kerja dan tidak ada kendaraan dan tempatnya mungkin tidak terlalu jauh ya, mereka lebih baik jalan kaki aja teman-teman sambil berolahraga pagi ya. Dan itu akan membuat badan kita lebih sehat ya teman-teman. Dan ini pemandangan sungai yang diambil dari atas jembatan sini ya teman-teman. Nah ini kalau musim kemarau airnya tuh cukup bening ya teman-teman. Nah kalau ini adalah semburan air jernih yang keluar dari pembuangan mata air yang ada di daerah sini ya teman-teman. Dari jembatan tadi itu ada jalan naik ke atas ya teman-teman, dan di sini pemandangannya ternyata makin indah ya teman-teman. Nah di depan kita itu ada petani yang mungkin lagi mempersiapkan pupuk untuk memupuk tanaman padinya ya teman-teman. Nah, kita lihat pemandangan sekitar sini dulu ya teman-teman. Jadi di sini indah sekali dan sawahnya sudah mulai digarap ya teman-teman. Dan ini sebelah kanan jalannya juga kita lihat itu ke bawahnya itu hamparan sawah juga ya teman-teman. Oke, kita coba lihat apa yang dilakukan Bapak petani ini ya teman-teman. Ore ya itu Pak? Korea sarang poska. Oh, sarang poska. Eta ongko. Gitu kange iya naon anu terus ditandur. Oh. Jadi supaya darah lebih cepat subur. Oh, mohon. Anakan lah. Mohon. Lunasna cepat. Jadi ieu mah sanes pestisidanya ieu mah kange pupuknya nya. Ieu mah kanggo kaden rumah supaya ulah banget deui. Mohon. Ieu sakitu kange sabaraha bata sawah eta Pak? Ieu teh 240 bata. Oh. 2 kali. Mohon. Minggu 100 tandur sekali. Mohon. Sebulan setengah tandur berat. Oh, mohon. Jadi pengguna berat. Mohon. Nah ini bener kan teman-teman, ini adalah pupuk urea sama poska yang dicampur katanya. Dan untuk pengaplikasiannya ini ditebar sebanyak 2 kali dalam satu musim tanam ya. Jadi yang pertama adalah seminggu setelah padi ditandur atau ditanam, dan yang kedua adalah setelah usia 1,5 bulan katanya. Ya baiklah teman-teman, kita jalan lagi ya sambil menikmati atau melihat-lihat pemandangan yang indah di sekitar sini ya teman-teman. Ini jalannya sudah cukup halus ya. Kalau dulu ini jalan masih bebatuan dan belum diaspal ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman datang ke sini untuk menikmati pemandangan ini dengan naik motor atau naik sepeda, ini sudah cukup nyaman ya jalannya ya teman-teman ya. Dan ini Masya Allah ya teman-teman, indah sekali alamnya ya. Meskipun padinya belum tumbuh ya, apalagi jika padinya sudah tumbuh dan sudah menghijau itu sangat indah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, desa yang indah ini adalah Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia.
coba kita masuk ke pematang sawah ya teman-teman. Dan di depan kita ini adalah benih padi yang baru numbuh setelah disemai atau ditebar dari biji padinya ya. Dan nanti setelah besar dikit nih baru diambil dan siap untuk ditandur atau ditanam ke sawah yang sudah digarap atau sudah siap ditanami ya teman-teman. Nuju iya ngagemuk bu. Oh. Mohon. Oh iya mah kage bininya. Mohon. Yes dina sawah sih 3 kali panen atau lebih kumaha bu? Oh, alhamdulillah nya. Cairna di dieu mah curcornya. Oh alhamdulillah mohon. Nah ini teman-teman bisa lihat ibu-ibu yang sedang menebar benih untuk tanaman padinya ya. Abi di Ciereng bu. Mohon. Dan batas tumbuh benih padi yang siap tanam dari awal nebar benih ini itu bisa mencapai 20 hari saja katanya teman-teman. Mohon. Ini jika jantan sabaraha dinten bu? Oh. Mohon. Mohon. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Setelah melihat ibu-ibu tadi yang sedang menebar benih padinya ya teman-teman. Punten Pak, nyering langkung. Ayo nial itu tuh. Oh, mohon. Punten Pak, maka. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bapak-bapak petani yang sedang menggarap sawahnya ya. Dan yang di atas ini adalah tahapan terakhir penggarapan sawah, yaitu menghaluskan tekstur permukaan tanah pesawahan ya, agar nanti saat ditanami itu sudah halus dan rata ya. Dan dibantu juga dengan kerbau ini. Nah itu si kayu yang di belakang itu fungsinya untuk meratakan si permukaan tanahnya ya, agar tidak bergelombang ya. Jadi saat nanam itu padinya tingginya itu akan rata ya teman-teman. Nah ini permukaannya sudah cukup rata ya teman-teman. Dan tahap berikutnya adalah menunggu airnya surut sedikit sehingga permukaan tanahnya kelihatan ya. Setelah itu baru para petani membuat garis kotak-kotak sebagai tanda untuk menancapkan atau menanam benih padi tadi agar beres dan rapi. Jadi enak dilihatnya ya teman-teman. Seperti tentara yang baris berbaris itu ya teman-teman. Jadi di sini nanam padi pun harus beres dan rapi agar panennya pun rapi ya. Karena jika nanamnya sembarangan itu akan mempersulit petani untuk mengarit padi saat panen. Pak. Tasya. Oh Pak Tasya. Oh. Bapak bupi di dia Pak. Kan? Bupi di dia. Mohon, iya. Oh di warung itu. Mohon. Bupinya sawah nu kagungan Bapak. Sanes, Tangi. Oh Tangi. Oh.
Nama bapak yang menggarap sawah ini adalah Pak Tasya dan teman-teman dan kawan-kawannya ya. Jadi beliau ini asli dari kampung sini. Sawah yang sedang digarapnya ini adalah sawah tetangganya katanya. Dan ini adalah wanci atau waktunya istirahat setelah dari pagi sampai siang ini mereka menggarap sawahnya, dan ini sudah selesai diratakan. Dan saat istirahat kerbau kerja ini disebut wanci pecat sawed ya. Dalam Sunda, bahasa Sunda itu, jika kerbau istirahat di siang itu atau selesai kerjanya itu disebut wanci pecat sawed. Jadi wanci pecat sawed ini berkisar antara jam 11 sampai jam 12-an teman-teman. Jadi pada zaman dulu sebelum ada jam, orang-orang Sunda ini menamakan waktu istirahat untuk sholat zuhur itu antara jam 11 sampai jam 12 itu disebut wanci pecat sawed ya. Jadi berdasar kepada kerbau-kerbau di sawah yang sudah selesai menunaikan tugasnya ya. Dan ini saya ngobrol-ngobrol sedikit teman-teman bersama Pak Tasya dan temennya yang tadi menggarap sawah dengan kerbau sambil istirahat makan juga ya. Jadi ini saatnya istirahat makan siang untuk Pak Tasya dan temennya. Dan bapak-bapak petani di sini sangat baik hati teman-teman. Meskipun mereka bawa bekal cuman untuk dirinya sendiri, tapi saat saya datang ke sini mereka tidak sungkan untuk menawari saya bekalnya teman-teman. Padahal itu juga belum tentu cukup buat mereka ya teman-teman. Tapi inilah namanya orang-orang kampung ini, sifat dermawannya itu memang sangat luar biasa ya teman-teman. Dan ini kerbaunya juga ikut istirahat ya teman-teman. Dan untuk kerbau-kerbau atau sapi yang ikut menggarap sawahnya ini, mereka tidak perlu capek-capek atau repot-repot membawa bekal makanan dari rumah teman-teman. Karena di sawah ini makanan mereka cukup berlimpah ya teman-teman. Dan ini untuk bapak sapi, beliau mendapatkan garapan sawah di bagian bawahnya ya teman-teman. Kalau tadi Pak Kerbau di atas dan ini sapi di bawah ya teman-teman. Ngiring motoran sapi Pak. Tos iya namanya beres hiji apa ya? Oh tos 5, waduh masya Allah. Jadi untuk membajak sawah di kampung ini masih menggunakan bantuan 2 tenaga bapak hewan ya, yaitu sapi dan kerbau ya teman-teman. Dan untuk Pak Sapi ini beliau sudah menggarap 5 sawah katanya teman-teman, dan ini sawah yang ke-6. Jadi ini tugas beliau cukup berat ya, dari pagi sampai jam segini ini sudah dapat 6 sawah. Jadi sangat luar biasa ya teman-teman. Dan untuk proses pembajakan sawahnya, Pak Sapi dan Pak Kerbau ini mereka memulainya dari pinggir dan terus berputar sampai ke tengah ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan menuju ke warungnya Pak Tasya ya. Jadi tadi beliau bilang bisa ngopi-ngopi katanya sambil makan bala-bala di warungnya yang dijaga oleh istrinya. Jadi ini saya sedang menuju ke warung Bapak Tasya tadi ya teman-teman. Ada ke mana Mak? Oh mohon, hati-hati Mak, mangga. Atos yuk. Jadi Mak enakan cairnya mana iya cur-cur. Mohon, alhamdulillah. Mohon. Dan ini teman-teman pemandangan yang bisa kita nikmati dari warungnya Pak Tasya ya.
Jadi teman-teman kalau datang ke sini bisa ngopi di warungnya Pak Tasya sambil makan bala-bala sambil menikmati pemandangan yang indah ini teman-teman. Ya demikian teman-teman jalan-jalan ke kaki gunung yang ada di Desa Pesanggeran, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Besok lusa insya Allah saya akan cari tempat-tempat yang indah lainnya untuk saya ajak teman-teman jalan-jalan lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.